Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar lagi. Ada yang sudah penasaran kita belajar apa? Yuk kita sama-sama menyaksikan. Namun sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar kalian bisa tahu ada apa saja di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, kalian pasti tahu itu Pancasila karena kalian sudah mempelajarinya saat kalian masuk ke sekolah. Gambar Pancasila pun kalian pasti sudah hafal, di mana ada gambar burung Garuda. Di perisainya ada gambar sila-sila Pancasila. Kemudian cakarnya mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian pasti sudah hafal di luar kepala gambar-gambar tersebut. Pada perisai burung Garuda terdapat sila-sila Pancasila. Hari ini kita akan membahas sila-sila Pancasila serta pengamalan dari sila-sila Pancasila tersebut. Yuk kita pelajari satu persatu. Sudah siap bukan? Seperti yang kalian ketahui bersama, Pancasila adalah sila yang terdiri dari 5. 1. Berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama memiliki lambang bintang, sedangkan sila kedua memiliki lambang rantai. Sila ketiga memiliki lambang pohon beringin. Sila keempat memiliki lambang kepala banteng. Sedang sila kelima memiliki lambang padi dan kapas. Untuk sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, pengamalannya merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya adalah beribadah, bersyukur. Beribadah banyak macamnya, karena di Indonesia agama yang diakui ada 6 dan 1 aliran kepercayaan, maka beribadah banyak macamnya. Contohnya untuk agama Islam adalah sholat. Untuk agama Kristen yaitu beribadah di gereja dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak hanya beribadah yang merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, ada juga bersyukur, kemudian merawat lingkungan seperti merawat tanaman, merawat hewan yang merupakan ciptaan Tuhan. Itu juga adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Sedangkan untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sila tersebut berhubungan dengan manusia. Contohnya adalah membantu, menolong. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengamalkan sila kedua Pancasila. Contohnya menolong menyeberangkan, memberi sumbangan kepada bencana alam, kepada fakir miskin, kalau untuk orang Islam ada zakat, dan lain sebagainya. Untuk sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, pengamalan silanya biasanya dalam bentuk menghargai perbedaan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Contohnya mau belajar bahasa daerah lain, mau belajar tari daerah lain, bermain bersama teman meskipun dari suku lain, kemudian mengadakan upacara bendera. Semua yang dilakukan bersama-sama tanpa membedakan bahwa satu sama lain berasal dari daerah yang berbeda. Itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Untuk pengamalan sila keempat, simbolnya kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sesuai dengan bunyinya permusyawaratan, segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah, memberikan pendapat,
pemilihan yang dilakukan secara musyawarah, menghargai pendapat orang lain, itu adalah pengamalan sila keempat. Biasanya ini banyak atau sering kita temui ketika kita melakukan pemilihan umum, baik itu presiden, gubernur, kemudian bupati. Pemilihan umum ini secara berkala dilakukan oleh negara kita. Sedangkan untuk kalian yang ada di sekolah, biasanya kalian melakukan musyawarah, contohnya memilih ketua kelas, menentukan tugas kelompok, menentukan jadwal pelajaran atau jadwal piket. Itu bisa kalian lakukan sesuai dengan pengamalan sila keempat. Sedangkan yang terakhir, sila kelima, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan bunyinya berarti kita harus berlaku adil kepada semua orang dalam segala hal. Contoh pengamalannya adalah kita bekerja sama ketika melakukan kerja bakti, misalnya membangun mushola, membangun jembatan, dan lain sebagainya. Kalau di rumah, kita juga bisa melakukan pengamalan sila kelima. Contohnya adalah berbagi dengan adik secara adil. Misalnya punya kuenya dibagi sama rata dengan adik. Kemudian mengantri ketika ada di bank, mengantri juga atau bergiliran ketika kita melakukan suatu permainan. Tidak boleh menerobos ya, menyerobot secara langsung, mengambil antrian orang lain. Itu perbuatan yang tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan belajar kita hari ini? Semoga apa yang disampaikan hari ini, belajar kita di sini lewat video, dapat kalian pahami. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian, buat pembelajaran kalian di rumah. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.